Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vanessa Natalia Mesenisi Simanjuntak dengan NPM 2203 dari Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Penumpang bis dengan metode Service Quality, model Canon dan 5 WISE dengan studi kasus Terminal Tipe A Purabaya, Surabaya dengan dosen pembimbing saya, Ibu Eni Aryani. Yang pertama, latar belakang sebagai pusat transportasi darat utama di wilayah Surabaya dan sekitarnya, sekaligus terminal tipe A terbesar di Jawa Timur, terminal Purabaya memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat. Perhatian terhadap kepuasan dan kebutuhan penumpang menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Namun, kualitas pelayanan dan fasilitas di terminal Purabaya masih belum optimal. Kebersihan dan pemeliharaan terminal juga masih kurang sehingga berdampak negatif terhadap kepuasan penumpang. Hal ini bisa dilihat dari tabel hasil SKM Terminal Tipe A Purabaya. Diketahui masih terdapat penumpang yang menilai pelayanan dalam kategori kurang baik dan tidak baik di setiap bulannya. Berikut ini adalah tabel hasil tabulasi survei kepuasan masyarakat Terminal Tipe A Purabaya pada periode tahun 2025. Dengan jumlah penumpang yang menjawab kategori sangat baik sebanyak 27.628, dengan kategori baik sebanyak 29.930, dengan kategori kurang baik sebanyak 1.860, dan kategori tidak baik sebanyak 1.113. Sebagai pendukung hasil SKM yang telah dikumpulkan, terdapat juga ulasan di Google Review yang memperlihatkan berbagai keluhan dari penumpang. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai analisa kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang menggunakan metode Service Quality, model Canon dan 5 WISE. Dengan menggunakan metode Service Quality, model Canon dan 5 WISE, diharapkan Terminal Tipe A Purabaya dapat menentukan perbaikan atribut prioritas pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang sehingga dapat mempertahankan loyalitas para penumpang. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang di Terminal Tipe A Purabaya. Yang kedua, bagaimana usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang di Terminal Tipe A Purabaya. Dengan batasan masalah yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada kualitas pelayanan yang terdapat di Terminal Tipe A Purabaya. Yang kedua, responden pernah menggunakan layanan jasa di Terminal Tipe A Purabaya. Dan yang ketiga, data yang digunakan adalah hasil dari penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh penumpang Terminal Tipe A Purabaya. Dengan asumsi-asumsi penelitian yang pertama, tidak ada perubahan sistem kebijakan selama penelitian di Terminal Tipe A Purabaya. Yang kedua, responden memahami dengan baik semua pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner. Yang ketiga, sampel yang digunakan dapat mewakili seluruh penumpang Terminal Tipe A Purabaya. Dengan tujuan penelitian yang pertama, mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang di Terminal Tipe A Purabaya, dan yang kedua, memberikan usulan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang di Terminal Tipe A Purabaya. Dengan lokasi dan waktu penelitian ini berlokasi di Terminal Tipe A Purabaya di Jalan Bungurasi Timur, Kasihan Bungurasi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan September 2025 sampai dengan data yang diperlukan telah terpenuhi. Kemudian, identifikasi variabel. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel terikat, yaitu kualitas pelayanan berdasarkan kepuasan penumpang di Terminal Tipe A Purabaya. Dan yang kedua, variabel bebas, yaitu atribut-atribut dari dimensi kualitas layanan di Terminal Tipe A Purabaya. Berikut ini adalah atribut pelayanan. Terdapat 20 atribut, yaitu atribut T1, ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman, sampai ke atribut T4, yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam sopan, dan santun. Dan terdapat 5 dimensi atribut. Yang pertama ada dimensi tangibles atau bukti fisik, yang kedua ada dimensi reliability atau keandalan, yang ketiga ada dimensi responsiveness atau daya tangkap, dan yang keempat ada dimensi assurance atau jaminan, dan kelima ada dimensi empati. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah dalam bentuk flowchart. Yang pertama mulai, kemudian dilakukan studi literatur dan studi lapangan, kemudian dilakukan
perumusan masalah, kemudian dilakukan penentuan tujuan penelitian, lalu dilakukan identifikasi variabel, lalu dilakukan pengumpulan data, yaitu data atribut 5 dimensi kualitas layanan tadi, kemudian dilakukan penyusunan kuesioner, lalu dilakukan penyebaran kuesioner, lalu dilakukan uji kecukupan data. Jika data sudah cukup, dilakukan ke uji selanjutnya, yaitu uji validitas. Namun jika data belum cukup, maka dilakukan penyebaran kuesioner kembali. Setelah uji validitas, jika data dinyatakan sudah valid, dilanjutkan ke uji reliabilitas. Namun, jika data belum valid, dilakukan pembuangan data, kemudian sisa datanya dilakukan uji reliabilitas. Jika data sudah dinyatakan reliable, dilakukan ke perhitungan service quality. Namun, jika data belum reliable, dilakukan penyusunan kuesioner kembali. Setelah perhitungan service quality, dilakukan pengkategorian atribut layanan berdasarkan atribut Kano, yaitu adalah atribut must be requirements, kategori dimensional, kategori adaptive, kategori indifferent, kategori reverse, dan kategori questionable. Selanjutnya dilakukan analisa atribut Kano dengan menghitung adjust importance, dengan mengalihkan gap dengan bobot Kano. Selanjutnya dilakukan usulan perbaikan menggunakan 5 W's, lalu selanjutnya hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Lalu masuk ke pengumpulan data. Yang pertama mengumpulkan data questionnaire service quality. Berikut ini adalah tabulasi data questionnaire service quality, dimulai dari dimensi kualitas tangible sampai ke dimensi kualitas empati dengan atribut T1, yaitu ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman, sampai ke atribut E4, yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya dilakukan juga pengumpulan data kuesioner model Kano, mulai dimensi tangibles atribut T1 dengan penyataan fungsionalnya, yaitu ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman, dan penyataan disfungsionalnya, yaitu kurangnya ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman, sampai ke atribut E4 dengan dimensi empati, ya, dengan penyataan fungsional, yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan penyataan disfungsionalnya, yaitu petugas kurang menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Yang pertama menghitung jumlah sampel dengan rumus Z kuadrat dikali P dikali 1 min P per D kuadrat, didapatkan jumlah sampelnya sebanyak 96 responden. Kemudian dilakukan perhitungan uji kecukupan data dengan rumus Z kuadrat dikali P dikali Q per E kuadrat, didapatkan jumlah uji kecukupan datanya sebanyak 73 responden. Selanjutnya dilakukan uji validitas service quality untuk penyataan persepsi. Berikut inilah tabulasi hasil uji validitas service quality untuk penyataan persepsi, dimulai dari atribut T1, yaitu ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman, didapatkan R hitung sebesar 0,590 dan R tabel sebesar 0,201, sampai ke atribut E4, yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, didapatkan R hitung sebesar 0,552 dan R tabel sebesar 0,201. Dari hasil perhitungan uji validitas ini didapatkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga seluruh instrumen dalam pernyataan ini dinyatakan sudah valid. Lalu dilakukan juga uji validitas service quality untuk penyataan harapan. Berikut ini adalah tabulasi hasil uji validitas service quality dalam penyataan harapan, dimulai dari atribut T1, yaitu ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman, didapatkan R hitung sebesar 0,855 dan R tabel sebesar 0,201, sampai ke atribut E4, yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, didapatkan R hitung sebesar 0,830 dan R tabel sebesar 0,201. Dari seluruh perhitungan uji validitas seluruh atribut penyataan harapan ini, didapatkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Oleh karena itu, seluruh instrumen sudah dinyatakan valid. Selanjutnya dilakukan juga uji validitas model Kano untuk penyataan fungsional. Berikut inilah tabulasi hasil perhitungan uji validitasnya, mulai dari atribut T1, yaitu ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman, didapatkan R hitung sebesar 0,298 dan R tabel sebesar 0,201, sampai ke atribut E4,
yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun didapatkan R itu sebesar 0,362 dan R tabel sebesar 0,201. Dari seluruh hasil perhitungan uji validitas setiap atribut didapatkan R hitung lebih besar daripada R tabel. Oleh karena itu, seluruh instrumen pada pernyataan model Kano fungsional ini sudah dinyatakan valid. Selanjutnya dilakukan juga uji validitas model Kano untuk pernyataan disfungsional. Berikut ini adalah tabel tabulasi hasil uji validitasnya, mulai dari atribut T1 yaitu kurangnya ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman didapatkan R hitung sebesar 0,660 dan R tabel sebesar 0,201, sampai ke atribut E4 yaitu petugas tidak menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun didapatkan R hitung sebesar 0,607 dan R tabel sebesar 0,201. Dari hasil perhitungan uji validitas model Kano untuk pernyataan disfungsional didapatkan seluruh atribut R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Oleh karena itu, dinyatakan seluruh instrumen sudah valid. Lalu dilakukan uji reliabilitas untuk service quality pernyataan persepsi didapatkan Coinbase alpanya sebesar 0,870 dengan R tabel sebesar 0,201 dan untuk service quality pernyataan harapan didapatkan Coinbase alpanya sebesar 0,955 dan R tabelnya sebesar 0,201. Untuk model Kano pernyataan fungsional didapatkan Coinbase alpanya sebesar 0,869 dan R tabelnya sebesar 0,201. Untuk model Kano pernyataan disfungsional didapatkan Coinbase alpanya sebesar 0,851 dan R tabelnya didapatkan sebesar 0,201. Oleh karena itu, untuk semua kuesioner pernyataan service quality dan model Kano didapatkan Coinbase alpanya lebih besar daripada R tabel sehingga instrumen ini dinyatakan sudah reliable semuanya. Lalu dilakukan perhitungan service quality. Yang pertama, menghitung rata-rata service quality untuk pernyataan persepsi dengan rumus sigma XI per N didapatkan rata-rata sebesar 3,57. Untuk hasil tabulasi perhitungan rata-rata service quality pernyataan persepsi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari atribut T1 yaitu ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman dengan rata-rata sebesar 3,57 sampai ke atribut E4 yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun didapatkan rata-rata sebesar 3,41. Lalu dilakukan perhitungan rata-rata service quality harapan dengan rumus sigma XI per N didapatkan rata-rata sebesar 3,56. Untuk hasil perhitungan rata-rata service quality dapat dilihat pada tabulasi tabel berikut ini. Mulai dari atribut T1 yaitu ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman didapatkan rata-rata sebesar 3,56 sampai ke atribut E4 yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun didapatkan rata-rata sebesar 3,38. Lalu dilakukan perhitungan gap atribut pelayanan dengan rumus Q sama dengan persepsi dikurang ekspektasi. Dapatkan gap atributnya sebesar 0,01. Untuk hasil tabulasi perhitungan gap atribut tiap pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari atribut T1 yaitu ketersediaan tempat parkir yang luas dan aman didapatkan gap atributnya sebesar 0,01 dan menempati ranking 11. Sampai ke atribut E4 yaitu petugas menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun didapatkan nilai gap sebesar 0,03 dan menempati ranking 17. Selanjutnya dilakukan perhitungan gap dimensi pelayanan dengan rumus Q sama dengan persepsi dikurang ekspektasi didapatkan gap dimensi pelayanan sebesar min 1,40. Hasil tabulasi perhitungan nilai gap dimensi pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari dimensi tangible didapatkan nilai gap sebesar min 1,40 dan menempati ranking 2 sampai ke dimensi empati dengan nilai gap sebesar 0,04 dan menempati ranking 5. Kemudian dilakukan perhitungan kualitas pelayanan dengan rumus Q sama dengan persepsi dibagi ekspektasi didapatkan nilai kualitas pelayanan sebesar 0,67. Untuk hasil tabulasi perhitungan nilai kualitas pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari dimensi tangible didapatkan skor kualitas pelayanannya sebesar 0,67 sampai ke dimensi empati didapatkan skor pelayanannya sebesar 1,01.
dilakukan perhitungan rata-rata untuk kualitas pelayanan didapatkan sebesar 0,78, di mana 0,78 ini lebih kecil daripada 1. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kualitas pelayanan di Terminal Tipe A Purabaya ini masih belum memenuhi harapan para penumpang. Lalu dilakukan perhitungan model Kano, yaitu yang pertama, dilakukan klasifikasi serta penentuan grade dan bobot Kano model tiap atribut dengan rumus menjumlahkan kategori must be ditambah one dimensional ditambah atraktif sama dengan 11 tambah 20 tambah 37 sama dengan 68. Kemudian dilakukan juga perhitungan untuk kategori indifferent ditambah kategori reverse ditambah kategori quotient table sama dengan 23 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 298. Kemudian untuk menentukan grade-nya, hasil penjumlahan tiap kategori tadi dilihat mana yang paling besar. Sehingga didapatkan jumlahnya 68 lebih besar daripada 28, maka grade Kano model untuk atribut T1 adalah atraktif atau A, dilihat dari nilai maksimum terbesarnya, dan bobot Kanonya bernilai 4. Untuk hasil tabulasi setiap atribut layanan kategori Kano dapat dilihat pada tabel berikut ini, mulai dari atribut T1, dengan grade Kano modelnya adalah atraktif dengan bobot Kano modelnya 4, sampai ke atribut E4 dengan grade Kano modelnya atraktif atau A dengan bobot Kano modelnya 4. Selanjutnya dilakukan perhitungan adjust importance dengan rumus gap dikali bobot Kano model didapatkan nilai adjust importance-nya sebesar 0,04. Hasil tabulasi perhitungan adjust importance dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari atribut T1 dengan nilai gap atribut 0,01, grade Kano modelnya atraktif dan bobot Kano modelnya sebesar 4 didapatkan adjust importance-nya sebesar 0,04. Sampai ke atribut E4 dengan nilai gap atributnya sebesar 0,03 dengan grade Kano model atraktif atau A dan bobot Kano modelnya sebesar 4 didapatkan adjust importance-nya sebesar 0,13. Selanjutnya, berikut ini adalah kurva Kano dapat dilihat pada kuadran 1, kategori model Kano atraktif ditempati oleh atribut T1, T4, R3, R4, R3, dan E4. Untuk kuadran 2, kategori model Kano one dimensional ditempati oleh atribut R2, Res2, A3, E2, dan E3. Kemudian untuk kuadran 3, kategori model Kano indifferent, tidak ada atribut pelayanan yang menempati kuadran ini. Lalu selanjutnya untuk kuadran 4, kategori model Kano must be ditempati oleh atribut A2, T2, R1, T3, T5, A4, Res1, A1. Selanjutnya dilakukan perankingan prioritas perbaikan dan peningkatan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ranking 1 ditempati oleh atribut A2, yaitu setiap bus yang beroperasi sudah sesuai standar dengan gap service quality sebesar min 2,56 dengan grade Kano modelnya adalah must be atau M. Dan sampai ke ranking 8 ditempati oleh kategori atribut A1, yaitu petugas keamanan yang selalu bertanggung jawab terhadap keamanan area terminal dengan gap service quality sebesar min 1,99 dan grade model Kanonya adalah must be atau M. Kemudian dilakukan usulan perbaikan menggunakan metode 5 whys. Untuk tabulasi usulan perbaikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari atribut A2 dengan Y1-nya yaitu banyak armada dengan kondisi kurang optimal saat beroperasi. Y2-nya yaitu inspeksi rangkek terminal belum berhasil menyaring 100% bus. Dan Y3-nya yaitu masih ada bus yang tidak memenuhi standar tetapi tetap lolos inspeksi. Y4 yaitu pelanggaran saat rancak tidak selalu diberi sanksi tegas kepada perusahaan otobus. Dan Y5 yaitu belum ada sistem pencatatan pelanggaran yang terakumulasi sebagai dasar sanksi perusahaan otobus. Dari akar masalah kelima Y tersebut dilakukan usulan perbaikan, yaitu terminal dapat menerapkan sistem poin pelanggaran bagi perusahaan otobus dan jika mencapai batas tertentu, izin masuk terminal dapat dibatasi sementara. Sampai usulan perbaikan atribut A1 dengan Y1, petugas keamanan yaitu petugas patroli jarang terlihat di tengah kerumunan saat jam padat. Kemudian untuk Y2-nya yaitu petugas sedang melakukan patroli di area yang tidak padat. Y3-nya yaitu rute dan waktu patroli belum disesuaikan dengan kondisi kepadatan penumpang. Y4-nya yaitu tidak ada pengaturan jadwal patroli yang mempertimbangkan jam rawan atau jam sibuk terminal. Dan Y5-nya yaitu
Penjadwalan patroli petugas keamanan belum menggunakan sistem pengaturan tenaga kerja yang terfokus pada titik dan waktu rawan. Dari kelima wilayah tersebut dilakukan perumusan usulan perbaikan, yaitu terminal mengatur jadwal patroli keamanan berbasis jam sibuk dan titik rawan, serta mewajibkan petugas menggunakan buku log patroli sebagai bukti pengawasan. Kemudian kesimpulan yang pertama, kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang di Terminal Tipe A Purabaya memperoleh nilai sebesar Q sebesar 0,78, yaitu lebih kecil daripada 1. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Terminal Tipe A Purabaya secara keseluruhan masih belum memenuhi harapan dan kepuasan para penumpang, sehingga masih ada yang harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kepuasan penumpang secara maksimal. Yang kedua, usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Terminal Tipe A Purabaya, yaitu terminal dapat menerapkan sistem poin pelanggaran bagi perusahaan otobus, membuat lembar kendali atau check sheet untuk setiap seat pembersihan toilet, membuat sistem monitoring jadwal keberangkatan, serta menyediakan papan informasi jadwal keberangkatan di area ruang tunggu, menyediakan musola di dalam gedung terminal, sekaligus menjaga fasilitas serta kebersihannya, melakukan monitoring fasilitas ruang tunggu secara berkala. Terminal juga dapat melakukan pengawasan penggunaan identitas resmi semua kru perusahaan otobus, mengembangkan layanan pengaduan digital, serta mengoptimalkan patroli petugas keamanan pada area ramai dan jam sibuk. Berikut presentasi dari hasil penelitian tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.